Pemirsa, pertandingan antara Senegal dan Maroko berlangsung dramatis. Jangan kemana-mana, tetap di channel Telosport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kita ngomongin Piala Afrika. Final ideal seharusnya menjadi panggung keindahan sepak bola. Namun, Senegal kontra Maroko justru menorehkan kisah yang lebih kompleks. Ada drama, kontroversi, ketegangan psikologis, dan satu gol yang mengubah sejarah. Skor 1-0 untuk Senegal di partai puncak Piala Afrika 2026 bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan potret rapuhnya emosi manusia di bawah tekanan tertinggi sebuah kompetisi. Sejak peluit awal, aura laga ini terasa berbeda. Maroko tampil sebagai tuan rumah dengan dukungan penuh publik dan ekspektasi nasional yang besar. Senegal datang membawa beban status juara bertahan, sekaligus keyakinan kolektif yang dibangun dari pengalaman. Dua narasi besar bertabrakan, dan benturan itu segera menjelma menjadi pertandingan yang keras, berhati-hati, dan penuh kalkulasi. Selama 90 menit waktu normal tidak ada gol tercipta, bukan karena minim peluang, melainkan karena ketatnya organisasi pertahanan dan kehati-hatian ekstrim dari kedua tim. Maroko mengandalkan penguasaan bola dan progresi dari sisi sayap, sementara Senegal memilih pendekatan pragmatis, yaitu disiplin blok rendah menengah, transisi cepat, dan menunggu momen. Puncak ketegangan terjadi ketika VAR menghadirkan keputusan penalti untuk Maroko. Disinilah final berubah dari laga sepak bola menjadi ujian mental kolektif. Protes keras, kebingungan, dan gestur frustasi mewarnai lapangan. Beberapa pemain Senegal bahkan sempat menunjukkan sikap penolakan yang jarang terlihat di level tertinggi. Namun, sepak bola selalu memberi ruang bagi ironi. Penalti yang diharapkan menjadi jalan emas justru berakhir di tangan kiper Senegal, Dawad Mendy. Penyelamatan itu bukan hanya menjaga gawang, tetapi juga menggeser momentum psikologis secara drastis. Maroko kehilangan kepercayaan diri seketika. Senegal menemukan kembali keyakinan yang sempat goyah. Ketika laga memasuki perpanjangan waktu, kelelahan fisik berpadu dengan kelelahan mental. Di menit ke-94, momen yang ditunggu hadir. Pape Gueye, bukan nama yang paling dielu-elukan sebelum final, muncul sebagai penentu. Golnya lahir dari situasi yang tampak sederhana, tetapi syarat makna, konsentrasi, keberanian mengambil resiko, dan ketepatan membaca ruang. Gol tersebut memecah kebuntuan sekaligus membungkam stadion. Senegal unggul 1-0. Dan sisa waktu berubah menjadi pertarungan mempertahankan kewarasan. Maroko mencoba bangkit, tetapi ketergesaan dan tekanan justru membuat serangan mereka mudah dipatahkan. Dari sisi taktik, final Senegal kontra Maroko menjadi studi kasus klasik. Dominasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan. Maroko unggul penguasaan bola dan inisiatif, tetapi Senegal unggul dalam efisiensi dan manajemen momen krusial. Garis pertahanan Senegal rapi, jarak antar lini terjaga, dan transisi bertahan dilakukan dengan disiplin tinggi. Sebaliknya, Maroko terlalu bergantung pada penetrasi sayap dan crossing yang relatif mudah diantisipasi. Minimnya variasi serangan di area tengah membuat Senegal mampu bertahan dengan struktur yang sama sepanjang laga. Ketika penalti gagal, rencana Maroko runtuh tanpa rencana cadangan yang matang. Keberhasilan Senegal tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan di lapangan. Pemain-pemain senior menjaga ketenangan tim saat situasi memanas. Mereka tidak selalu bermain indah, tetapi tahu kapan harus memperlambat tempo, kapan harus memancing pelanggaran, dan kapan harus mematikan permainan. Mental juara inilah pembeda utama. Senegal terbukti lebih siap menghadapi kekacauan. Mereka tidak larut dalam kontroversi, melainkan menggunakan
sebagai bahan bakar emosional. Final ini menunjukkan bahwa sepak bola level tinggi seringkali dimenangkan oleh tim yang paling stabil secara mental, bukan yang paling dominan secara teknis. Bagi Maroko, kekalahan ini menyisakan pelajaran pahit. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan publik tidak otomatis menjamin kemenangan. Tekanan justru dapat menjadi beban. Gagalnya penalti menjadi simbol kegagalan mengelola momen krusial, bukan karena kurang kualitas, melainkan karena kurang ketenangan. Namun kekalahan ini bukan akhir. Maroko memiliki fondasi tim yang kuat dan generasi pemain yang kompetitif. Yang dibutuhkan adalah pendewasaan mental dan fleksibilitas taktik agar tidak terjebak dalam satu pola permainan. Skor 1-0 mungkin terlihat tipis, tetapi maknanya luas. Final ini akan dikenang bukan hanya karena pemenangnya, melainkan karena dramanya. Senegal dan Maroko menjadi pengingat bahwa sepak bola Afrika terus berkembang, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga intensitas emosional dan daya tarik global. Bagi Senegal, gelar ini mengukuhkan status mereka sebagai kekuatan dominan Afrika modern. Bagi Maroko, ini adalah luka yang mengajarkan. Dan bagi penonton, ini adalah bukti bahwa sepak bola terbaik sering lahir dari ketidaksempurnaan. Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat kontroversi secara detail. Ia mencatat pemenang. Dan di final paling kacau ini, Senegal berdiri tegak bukan karena segalanya berjalan mulus, tetapi karena mereka mampu bertahan ketika segalanya hampir runtuh. Oke teman-teman, semoga konten kali ini bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Salam olahraga, salam sehat selalu, wassalamualaikum.